kan ceritanya ngantar anak saya untuk ikut TPA, tapi anak saya itu nggak mau ditinggal. Baik. Nggak mau ditinggal, kan saya harus nungguin. Nah terus Ustadz Arya itu bilang sama saya, mau dibantuin ngajarin gitu toh. Tapi saya nggak bisa Mas, ya kita belajar bersama. Nah dari situ saya meniat ini bisa belajar bersama Ustadz dari PPA, kapan lagi kalau nggak sekarang, sambil ngomong anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, duka pasca letusan besar Gunung Merapi 2010 silam kini tergantikan senandung ayat Al-Quran yang indah di setiap sudut desa Glagaharjo, Sleman, Yogyakarta. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Pada episode ini, saya akan bertemu dengan sosok yang berjasa mendedikasikan jiwa raganya untuk mensiarkan Islam. Sosok-sosok yang siap berjibaku bertaruh nyawa karena lokasi kampung Al-Quran berada di lereng Gunung Merapi yang sewaktu-waktu memuntahkan laharnya. Berkat perjuangan mereka di Pejuang Langit, warga desa, terutama anak-anak yang masih dibayang-bayangi trauma akibat letusan dahsyat Gunung Merapi, kini menjadi lebih ikhlas, makin dekat dengan Al-Quran, membuat tempat ini dikenal menjadi Kampung Quran Merapi. Masya Allah. Masya Allah Pejuang Langit. Saya itu mau bertemu dengan sosok-sosok yang luar biasa yang mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kampung ini. Nih, saungnya masih jauh nggak? Sebentar lagi. Dikit lagi nyampe ya? Iya. Yuk, antarin saya ke sana karena saya mau ketemu sama Pak Ustadz Baidowi ya. Siap? Siap. Oke. Oh, jadi ini saungnya? Iya. Alhamdulillah nyampe juga kita. Yuk. Yuk. Ya Pejuang Langit, kali ini saya bertemu dengan Mas Baidowi yang akrab dipanggil Mas Bay, yang juga seorang penghafal Quran. Kini beliau menjadi pendamping Kampung Quran Merapi sekaligus mengajarkan anak-anak berbagai kegiatan Islami. Atas izin Allah Azza wa Jalla, Mas Bay dengan mudah memperoleh beasiswa sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya di salah satu kampus ternama. Allahu Akbar. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam Wah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat? Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa nih. Lagi khusyuk belajar ya? Alhamdulillah ya. Ini lagi belajar apa, Mas? Kalau ini lagi belajar adzan dia. Oke. Sabaku adzan. Siap. Kalau yang santriwati? Kalau yang santriwati dia mereka hafalan juz amma. Juz 30. Oh, juz 30. Tahfidz juz 30. Saya dengar katanya Mas Bay itu mendedikasikan hidupnya untuk ngajarin Al-Quran di sini ya? Waduh. Mengabdi? Sebenarnya kalau saya sendiri itu kan asalnya kan dari Kota Malang, Mas. Cuma dulu pas 2022 akhir saya ditugaskan dari Lasnas PPPA Darul Quran untuk mengabdi di Kampung Quran. Nah, kebetulan saya di Kampung Quran Merapi sampai sekarang. Pejuang Langit, dedikasi Mas Bay ini tidak main-main. Selama menjadi pendamping, Mas Bay rela meninggalkan kota kelahirannya dan tinggal di saung ini loh. Mohon maaf nih saya nanya kayak gini ya. Apa yang membuat Mas Bay tergerak untuk mengabdi di kampung ini gitu loh? Kan ini di Gunung Merapi nih. Kita nggak tahu nih meletus bisa kapan aja. Pernah kepikiran nggak waktu itu? Ya karena sebenarnya kan sama-sama manusia, Mas ya. Yeah. Dan rasa ketakutan, cemas itu pasti ada. Yeah. Tetapi saya selalu mikir, Mas, saya tuh kayak melihat di sini tuh anak-anak yang berada di sini itu kan jauh dari kota, sehingga mereka sebenarnya juga layak itu loh untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu dan tidak kalah sama yang lainnya. Gitu. Benar. Dan mereka juga semangat ya. Mereka dari tadi saya lihat
Pejuang Langit, bagi Mas Bay, pengabdiannya di tempat ini memang beresiko besar, bahkan harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, tekadnya berbagi ilmu ini bukan tanpa perhitungan loh. Karena ada kemuliaan yang ingin ia gapai. Kalau kata guru saya, kemuliaan yang ingin digapai ini benar-benar luar biasa. Karena belajar dan mengajarkan Al-Quran akan memasukkan dirinya dalam barisan manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Halo Rena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, nih barusan kata Mas Bay kamu hafal juz 30 ya? Iya, Boleh nggak kalau aku tes sedikit hafalannya? boleh. Hafal ya juz 30 ya? Kira-kira juz 30 surah pertama aja deh. Surah An-Naba. Insya Allah Oh bisa. insya Allah. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Shadaqallahul azim. Masya Allah, suaranya merdu sekali nih Mas Bay. Mas Anaf, itu ada beliau Ustadz Maulana baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, salam kenal saya Ano. Maulana. Wah, Masya Allah. Jadi Mas Maulana ini siapa? Jadi Ustadz Maulana ini beliau adalah kepala perwakilan Laznas PPP Adal Quran di Yogyakarta. Dan beliau ini menghandle seluruh program di Jogja, termasuk di Kampung Quran Merapi. Masya Allah. Jadi gimana nih Ustadz? Ustadz ini salah satu pencetus jangan-jangan ya? Insya Allah. Jadi gimana nih Ustadz? Kalau saya pengen tanya-tanya dikit, programnya apa nih tadi Ting? PPPA ya, Darul Quran. Itu dulu ceritanya gimana? Awal mula bangun pondok Quran di sini? Alhamdulillah. Mulai dari erupsi Merapi ya 2010 yang cukup besar dan sangat menjadi perhatian nasional. Kemudian Darul Quran ada misi kemanusiaan awalnya untuk emergensi di sini, aksi emergensi. Kemudian kita melihat kebutuhan warga dan lain-lain. Ternyata ada misi besar yang harus kita segera lakukan untuk menjaga Quran di Merapi sini. Dan alhamdulillahnya muncullah ide Kampung Quran Merapi yang itu menjadi kampung Quran pertama PPP Darul Quran di Indonesia. Sekarang ada 11. Sekarang ada 11, ini yang pertama? Iya, dari 2011 awal. Dan tetap istiqomah ya, dari 2011 sampai sekarang masih berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah, karena dalam dakwah itu harus ada kesetiaan. Beliau ini santri rumah tahfidz dari SMP, SMA, beasiswa dari Darul Quran, udah 30 juz. S1-nya juga beasiswa. Kemudian kita kirim ke sini dan alhamdulillah beliau betah. Wah. Sekarang, saya akan mengajak para pejuang langit bertemu dengan Ustadz Aryo, seorang relawan dan pendamping pertama saat desa ini terkena bencana erupsi 2010 silam. Beliau bukan warga asli sini, tapi karena rasa cintanya dengan tempat ini, kini beliau tinggal menetap dan mengabdi untuk memuliakan Al-Quran. Masya Allah. Pengabdiannya kepada kampung Al-Quran membawa keberkahan untuk Ustadz Aryo, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan jodohnya dengan wanita asli kampung Quran Merapi di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Masya Allah. Salam kenal Pak Ustadz Aryo. Saya Anof dari Jalur Langit. Wah, tadi saya kesini atas rekomendasinya Mas Bay. Masya Allah. Nih lagi sibuk ngapain nih Pak Ini Ustadz? lagi berlatih hadroh. Hadroh? Iya. Nih kalau yang di dalam lagi ngapain ya? Yang di dalam lagi mengaji, ibu-ibu. Oh, begitu. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pejuang Langit, saya sangat terharu ketika Ustadz Aryo mengenang kondisi desa lereng Merapi ini saat terjadi bencana besar di tahun 2010. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu itu, Gunung Merapi erupsi dahsyat
hingga mengakibatkan banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, kehilangan rumah, hingga mengalami trauma yang berat. Kondisi ini membuat hati Ustadz Aryo terpanggil untuk mengabdikan dirinya di kampung ini. Kini, berkat jasa Ustadz Aryo, kampung yang hanya berjarak 5 km dari puncak Gunung Merapi ini tak pernah berhenti bergema ayat-ayat Quran, semakin hidup dengan nilai Islami dan membawa warga kampung menjadi lebih tegar dan tawakal serta berserah kepada Allah. Maaf nih Pak Ustadz, ganggu sedikit waktunya. Oh, tidak apa-apa. Jadi tadi Mas Bay sempat cerita, Ya. katanya waktu Merapi ini meletus di tahun 2010 ya? 2010. Pak Ustadz itu salah satu Ustadz pertama yang kembali membangun desa ini ya? Di ceritanya berawal dari 2010 ketika erupsi, kemudian setelah itu 2011 itu PPPA Darul Quran mulai masuk ke sini dengan membawa program Kampung Quran Merapi, dan saya salah satu dai mukim yang pertama. Ustadz Aryo nih asli di sini? Warga sini? Saya aslinya Temanggung. Temanggung lah. Kok bisa sampai di Merapi ini, gimana ceritanya? Nah, saya di sini masuk ke sini 2011 akhir, Ya. kemudian ke sini karena memang ada panggilan untuk berdakwah di sini, kemudian untuk membangun kembali kegiatan keagamaan yang ada di sini. Alhamdulillah mulai dari akhir 2011 sampai sekarang kegiatan masih bisa berjalan. Nah, pejuang langit, tampaknya Ustadz Aryo tahu betul apa yang ia lakukan. Mengajarkan Al-Quran dan mensyiarkannya bisa jadi jalan terang yang dapat memberikan ketenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat pelajaran guru saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dan rumah-rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, para malaikat." Pejuang langit, kini Ustadz Aryo sudah menetap 13 tahun. Perjuangannya dalam menghidupkan Al-Quran terasa sangat jelas. Warga makin cinta Quran, ratusan santri mengaji setiap hari, hingga puluhan penghafal Quran lahir di kampung ini. Ustadz Aryo sangat menyadari bahwa pengabdiannya ini sangat dekat dengan kematian. Namun Ustadz Aryo selalu percaya akan doa dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama belasan tahun, beliau tidak henti beribadah, berzikir, dan membaca Al-Quran. Beliau juga mengamalkan selalu membaca salah satu surah khusus sebagai amalan rutinnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan Gunung Merapi apabila sedang aktif, ataupun memberikan keselamatan kepada warga desanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Pejuang langit, Ustadz Aryo mengingatkan saya pada satu hadis yang membuat surah ini menjadi sangat bermakna bagi kampung Quran Merapi ini. Karena jikalau warga harus ditakdirkan meninggal dalam kejadian Gunung Merapi, mereka akan mendapatkan syahid. Dalam hadis yang dimaksudkan hadis lemah oleh para ulama ini dijelaskan bahwa orang yang membaca ayat terakhir surat Al-Hasyr ini akan mendapatkan doa 70.000 malaikat, dan apabila meninggal pada hari itu akan tercatat sebagai mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa pada waktu pagi hari atau subuh membaca 3 kali ta'awudz dan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka Allah mewakilkan untuknya 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga sore hari, dan jika dia meninggal pada hari itu, maka tercatat sebagai syahid. Dan barang siapa yang membacanya ketika sore atau asyar, maka akan kedudukannya sama seperti itu."
Pejuang Langit, selain Ustadz Aryo, ada satu sosok warga asli yang luar biasa ikut berjasa menghidupkan Quran di kampungnya. Beliau dikenal sebagai Ustazah Jumini. Selain berprofesi sebagai pencari rumput dan pengangkut pasir, beliau menghabiskan waktunya untuk mengajar ngaji. Masya Allah. Karena amalan jalur langit yang dijalani dengan ikhlas dan percaya dengan rencana Allah Azza wa Jalla, ia diberkahi kesuksesan usaha laundry yang sangat membantu perekonomian keluarganya. Allahu Akbar. Bu Jumini ini kesehariannya nyari pakan ternak nih. Habis itu ngurusin anak baru deh. Ngurusin jemaah Bu ya. Masya Allah. Terus kalau sibuknya begitu, kapan istirahatnya Bu Jumini nih? Oh, ada waktu istirahat sendiri. Tetap ada? Ada. Wow. Cari rumputnya pagi. Pagi-pagi? Habis nganter sekolah langsung cari rumput. Oh, jadi anak sekolah nanti sebelum pulang baru balik lagi ya? Ya. Masya Allah. Habis cari rumput langsung laundry. Oh, laundry juga? Iya. Oh, jadi ini bisnis di rumah? Iya. Ini Wah. gadoh sapi, istilahnya kalau Jawanya gadoh sapi. Tapi Oke. saya yang cari rumput, yang punya sapi sendiri. Nanti saya kalau sudah besar sapinya dapat bagian. Oh, bagi hasil ya? Iya, sapinya bukan milik sendiri. Bu, itu gimana dulu Bu? Tahun 2010 waktu pas baru erupsi, Ibu sama Pak Aryo bersama-sama ngebangun lagi tuh pendidikan Islam, Quran. Saya kan ceritanya nganter anak saya untuk ikut TPA, tapi anak saya itu nggak mau ditinggal. Baik. Nggak mau ditinggal, kan saya harus nungguin. Mm. Nah, terus Ustadz Arya itu bilang sama saya, mau dibantuin ngajarin gitu toh. Tapi saya nggak bisa Mas, ya kita belajar bersama. Lah dari situ saya Masya Allah. meniat ini bisa belajar sama Ustadz dari PPA, kapan lagi kalau nggak sekarang, sambil ngomong anak. Pejuang Langit, hampir satu hari waktu Bu Jumini hanya untuk ibadah dan memuliakan masjid, mengajarkan orang dewasa atau anak-anak belajar Quran. Masya Allah. Berarti Bu Jumini tuh warga asli di sini? Iya, asli sini. Wah, gimana tuh Bu waktu pas erupsi itu keadaannya dan perjuangan Bu Jumini sama ustadz-ustadz yang lain ngebangun lagi kampung Ibu? Wah, keadaannya ya memprihatinkan, sama rumah itu semuanya hangus luluh lantah, tinggal pondasi saja. Termasuk rumah Ibu? Iya, tinggal pondasi saja. Dulunya ya harus berjuang dari awal lagi. Terus dulu saya malah itu ikut cari pasir juga. Oh iya, Pak Aryo sempat cerita, Ibu katanya cari pasir, angkut pasirnya juga. Jadi dari bawah diangkut ke truk itu. Saya jadi pengen tahu nih Bu, apa sih amalan-amalan yang Ibu lakuin sehingga Ibu tuh bisa tegar menghadapi cobaan pada saat itu dan sampai sekarang bisa istiqomah jadi seorang ustazah dan mengajarkan ngaji kepada warga di sini Bu? Iya. Insya Allah itu sholat duha tidak tertinggal, sama sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat sehari. Masya Allah. Sama setiap habis sholat itu jangan lupa membaca ayat kursi. Wah. Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Pejuang Langit, meski kampungnya berada di lokasi rawan bencana, tapi Bu Jumini percaya kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ayat kursi dan diajarkan kepada santrinya. Tampaknya Bu Jumini memperlakukan gunung layaknya makhluk hidup yang sama-sama tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi Bu Jumini, makhluk apapun jika mendengar zikir, bacaan Al-Quran tentu akan dirasakan makhluk itu. Hal ini jadi mengingatkan cerita guru saya, bagaimana Nabi SAW memperlakukan gunung Uhud layaknya makhluk hidup. Hingga ketika gunung Uhud bergetar, Nabi yang saat itu ditemani Abu Bakar, Umar, dan Utsman langsung menghentakkan kakinya pada gunung Uhud sambil mengatakan pada gunung Uhud, "Tenanglah Uhud, yang berada di atasmu hanya seorang Nabi, Siddiq, Abu Bakar al-Siddiq, dan 2 orang syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Pejuang Langit, walaupun dulu ini kampung pernah dilanda bencana yang sangat besar, tapi masih banyak orang-orang yang peduli untuk membangun kampung ini kembali. Seperti apa yang dilakukan oleh Bu Jumini, Ustadz Aryo, dan Mas Bay. Mereka tidak hanya membangun kembali kampung ini, tetapi juga mengajarkan agama Islam dan Al-Quran. Masya Allah.
Ya Bu, udah mulai lebat hujannya, kita balik lagi yuk. Gimana pun keadaan Mama sama Ayah, sebisa mungkin jangan cerai ya, Ma. Saya selalu ingat-ingat itu, tok. Saya kuatin hati, tata pikiran saya. Ya, akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk bercerai.